Nabi Idris alaihi salam adalah seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala puji akan sifat pembenaran yang sempurna, mempunyai ilmu yang sempurna, keyakinan yang kokoh, dan banyaknya amal soleh. Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat namanya ke seluruh penjuru alam, serta Allah mengangkat kedudukannya di antara makhluk yang dekat dengannya sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah komentar Syekh Sa'di dalam menafsirkan surat Maryam ayat 56 sampai 57. Nah, dalam Al-Quran dan Sunnah tidaklah terlalu panjang lebar cerita akan Nabi Idris alaihi salam ini. Dalam Al-Quran hanya 3 ayat yang menyebut langsung tentangnya. Di antaranya adalah yang artinya, dan ingatlah apa di dalam Alkitab tentang Nabi Idris. Dia adalah seorang sangat pembenar, lagi seorang Nabi. Quran Surat Maryam ayat 56 sampai 57. Nah, Mujahid menjelaskan tentang ayat tersebut bahwa Nabi Idris alaihi salam diangkat ke langit dalam keadaan tidak mati seperti Nabi Isa alaihi salam. Hal ini dijelaskan dalam tafsir At-Tabari dengan sanad yang sahih. Dan ada riwayat yang lain menjelaskan bahwa dia diangkat malaikat ke langit. Kemudian datanglah malaikat maut mencabut nyawanya di sana. Wallahu alam. Nah, karena itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang diangkatnya Nabi Idris ke langit oleh Allah Ta'ala. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Nabi Idris adalah salah satu nabi yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai sosok yang mendapatkan keistimewaan dari Allah. Namanya diabadikan dalam beberapa ayat yang menggambarkan betapa tingginya derajatnya di sisi Allah dan keutamaan ilmu serta amal ibadahnya. Salah satu kisah paling menarik tentang Nabi Idris adalah perjalanannya ke langit. Kisah ini menjadi salah satu tanda kebesaran Allah Ta'ala yang menunjukkan bahwa ada realitas yang jauh lebih besar dari yang bisa dilihat oleh mata manusia. Kemudian selain itu, Idris adalah keturunan Nabi Adam dari Syits yang mendapatkan kenabian. Dan dia, Idris bin Yarid, adalah keturunan dari Syits bin Adam. Dalam hidupnya, dia mencapai masa umur 645 tahun. Dan Nabi Idris telah diutus di daerah bernama Irak Al-Qadim. Nabi Idris dikenal sebagai nabi yang sangat cerdas dan penuh hikmah. Beliau merupakan nabi keempat setelah Nabi Adam, Nabi Syits, dan Nabi Nuh. Dan dalam beberapa riwayat, Idris disebutkan sebagai orang yang pertama mempelajari ilmu perbintangan, manusia pertama di muka bumi yang menulis dengan kalam atau pena, serta memperkenalkan pakaian yang dijahit. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya pengetahuan yang luas dan kemampuan untuk memahami berbagai hal yang belum diketahui umat manusia pada masanya. Karena kecerdasan dan kesolehannya, Nabi Idris memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Dan juga Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Nabi Idris masih mendapati masa Nabi Adam 308 tahun, atau maksudnya Nabi Idris hidup 308 tahun setelah kematian Nabi Adam. Hal ini dijelaskan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kemudian untuk mukjizat Nabi Idris, yaitu diantara lain adalah diturunkan oleh Allah 3 suhuf atau lembaran wahyu. Kemudian yang pertama kali menulis dengan kalam atau pena. Ketiga, dia dikenal memiliki nasihat-nasihat bijak dan bahasa sastra atau adab seperti kalimat khairud dunia hasarotun wa syarruha nadamatun, yang artinya sebaik-baik dunia hanyalah kerugian, yang paling buruk dari dunia adalah penyesalan. Kemudian sebelum melanjut ke inti pembahasan utama, kita akan menjelaskan kapan masa hidup Nabi Idris alaihi salam. Nah, walaupun sudah kita beritahu tentang masa hidup Nabi Idris sebelumnya, namun sebenarnya terjadi perbedaan yang mendasar tentang riwayat Nabi Idris alaihi salam. Apakah dia seorang nabi yang hidup sebelum Nabi Nuh alaihi salam ataukah sesudahnya? Nah, ahli sejarah seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Asy-Syaukani, As-Suyuti, dan lainnya menjelaskan bahwa Nabi Idris alaihi salam hidup sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Alasan mereka antara lain, pertama, ditinjau dari nasab bahwa Nabi Idris itu nama aslinya adalah Khonuh, yang termasuk nenek moyang Nabi Nuh alaihi salam. Kedua, ditinjau dari tafsir ayat, yang artinya mereka itulah adalah orang-orang yang Allah telah beri nikmat, yaitu kalangan para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami angkat bersama Nuh dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang yang kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyangka dengan bersujud dan menangis. Quran Surat Maryam ayat 58. Nah, makna dari salah satu kalimat ayat tersebut, yaitu min dzurriyyatin Adama, adalah Nabi Idris alaihi salam. Sebab dalam ayat itu diturutkan tentang silsilah keturunannya, dan Nabi Idris alaihi salam termasuk keturunan Nabi Adam yang tidak bersama Nabi Nuh alaihi salam dalam perahu. Berarti Nabi Idris alaihi salam urutannya sebelum Nabi Nuh alaihi salam.
Ketiga, Imam Nawawi juga berkata dalam hal ini, perkataan Nabi Idris tidak menghalangi bahwa keberadaan Nabi Idris alaihissalam sebagai bapak Nabi kita yakni Muhammad SAW. Sebab perkataan atau ucapan saudara yang saleh mengandung pengertian bahwa itu sebagai bahasa lembut dan beradab, di mana memakai lafaz saudara sekalipun ia anak laki-lakinya, karena para nabi semuanya bersaudara. Demikian juga orang-orang mukmin semuanya bersaudara. Hal ini dijelaskan dalam kitab Syarh Muslim. Nah, di sisi lain ada pun ulama yang lain seperti Al-Qurtubi, Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Utsaiman dan lainnya menyatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam itu hidup sesudah Nabi Nuh alaihissalam, yang mana mereka beralasan pertama, perkataan manusia kepada Nabi Nuh alaihissalam di saat meminta syafaat, yang mana dia berkata, "Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang Allah utus untuk penduduk bumi." Nah, di sini telah jelas bahwa tidak ada rasul sebelum Nabi Nuh. Jadi kalau Nabi Idris termasuk rasul, maka tidak mungkin dia hidup sebelum Nabi Nuh. Kedua, tafsir Quran surat An-Nisa ayat 163. Nah, di ayat tersebut di sini para nabi diurutkan sesudah Nabi Nuh alaihissalam, termasuk diantaranya Nabi Idris alaihissalam. Berarti masanya setelah Nabi Nuh alaihissalam. Ketiga, ucapan Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya juga menyatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah Nabi Ilyas alaihissalam, dan telah jelas diketahui bahwa Nabi Ilyas alaihissalam hidup setelah Nabi Nuh. Keempat, perkataan Nabi Idris alaihissalam sendiri ketika bertemu Rasulullah SAW di langit keempat dalam peristiwa Mi'raj. Dia berkata, "Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan saudara yang saleh." Nah, dari hal ini, kalau Nabi Idris alaihissalam hidup sebelum Nabi Nuh alaihissalam, tentu ia akan mengatakan, "Selamat datang wahai Nabi yang soleh dan anak yang soleh," sebagaimana ucapan Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Kemudian, mengenai perjalanan Nabi Idris ke langit. Dan mengenai Nabi Idris disebutkan dalam ayat surah Maryam, yang artinya, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surat Maryam ayat 56-57. Nah, mengenai hal ini, Mujahid menjelaskan tentang ayat tersebut, bahwa Nabi Idris alaihissalam diangkat ke langit dalam keadaan tidak mati seperti Nabi Isa alaihissalam. Dan hal ini dijelaskan dalam tafsir At-Tabari dengan sanad yang sahih. Dan ada riwayat yang lain menjelaskan bahwa dia diangkat malaikat ke langit, kemudian datanglah malaikat maut mencabut nyawanya di sana. Wallahu alam. Selain itu, masih dalam hal ini juga dikatakan juga diriwayatkan dari Hilal bin Yasaf. Ia berkata, Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab sementara aku ada di sana. Ibnu Abbas bertanya padanya, "Apa maksud firman Allah kepada Idris yang artinya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi?" Nah, kemudian Ka'ab menjawab, "Adapun Idris, Allah berfirman mewahyukan kepadanya, sesungguhnya setiap hari aku mengangkat untukmu seperti amalan seluruh anak Adam." Idris terus menambah amal sampai malaikat mendatanginya. Idris berkata pada malaikat tersebut, "Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku demikian dan demikian. Bicaralah pada malaikat maut agar menunda kematianku hingga aku bisa terus menambah amal." Kemudian malaikat tersebut membawa Nabi Idris ke langit keempat, lalu bertemu malaikat maut. Lalu dinyatakan bahwa waktu hidup Nabi Idris sebentar lagi. Malaikat maut pun mencabut ruh Idris di langit keempat. Nah, kemudian selain itu dalam hal ini juga Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan hadis serupa. Nah, dalam hadis tersebut dikabarkan bahwasanya Idris berkata kepada malaikat yang membawanya, "Tanyakan kepada malaikat maut berapa lagi sisa umurku." Malaikat itu memenuhi permintaannya dan bertanya pada malaikat maut, "Berapa lagi sisa umurnya?" Malaikat maut menjawab, "Aku tidak tahu sebelum aku melihatnya dulu." Malaikat maut itu lalu melihat catatan umurnya, kemudian berkata, "Engkau barusan menanyakan kepadaku tentang sisa umur seseorang. Sesungguhnya umurnya yang tersisa tidak lebih dari sekejap mata lagi." Setelah itu malaikat tersebut melihat ke bawah sayapnya, alias tempat Nabi Idris alaihissalam berada, dan ternyata Nabi Idris telah dicabut nyawanya, sementara ia sama sekali tidak merasakan. Wallahu alam. Namun selain itu, masih dalam riwayat Ibnu Hatim dijelaskan juga tentang pengalaman Nabi Idris diangkat ke langit, yang mana disebutkan bahwa Nabi Idris memiliki keinginan untuk mengetahui apa yang ada di langit dan akhirat. Allah Ta'ala kemudian memenuhi keinginannya dengan mengutus malaikat Jibril untuk membawanya dalam perjalanan menembus dimensi duniawi. Dalam perjalanannya Nabi Idris melewati beberapa lapisan langit, dan menurut beberapa riwayat Nabi Idris mencapai langit keempat.
Di sini beliau menyaksikan keagungan ciptaan Allah yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa. Beliau melihat para malaikat, alam semesta yang lebih luas, serta dimensi-dimensi yang berbeda dari yang bisa dialami manusia di bumi. Perjalanan ini memberikan Nabi Idris pemahaman yang mendalam tentang hakikat kehidupan, kematian, dan kehidupan setelah mati. Beliau menyaksikan bagaimana amalan manusia dicatat, bagaimana malaikat berinteraksi, serta proses pencatatan amal baik dan buruk yang dilakukan manusia di bumi. Pengalaman ini semakin memperkuat iman Nabi Idris dan membuatnya semakin yakin akan kebesaran Allah Ta'ala. Kemudian di sisi lain Nabi Idris alaihissalam bertemu Rasulullah SAW di langit yang keempat saat peristiwa Isra Mi'raj. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kedudukannya pada derajat yang tinggi di antara para nabi yang lainnya. Dan hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang lain, yang artinya, dan Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Zulkifli, mereka termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85. Nah, demikian juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis sesuatu yang mengisyaratkan tentang sifat Nabi Idris alaihissalam. Beliau bersabda, adalah seorang nabi dari para nabi yang menggaris nasib, maka barang siapa yang mampu melakukannya dengan bekal ilmu yang pasti dan mencocoki, maka hal itu boleh baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hal ini sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa nabi yang dimaksud dalam hadis yang diriwayatkan Muslim tersebut adalah Nabi Idris alaihissalam. Imam Nawawi menjelaskan tentang hadis ini, yang mana maksudnya sesungguhnya menggaris nasib itu hukumnya haram, dikarenakan hal itu tidaklah dilakukan kecuali syarat harus dengan ilmu yang pasti dan mencocoki, dan tidak ada bagi kita. Adapun Rasulullah SAW tidak menyebutkan hukumnya supaya tidak salah tafsir bahwa apa yang dilakukan Nabi tersebut haram, karena memang Nabi tersebut punya ilmunya sehingga boleh melakukannya. Adapun kita tidak punya ilmu tentangnya. Hal ini dijelaskan dalam kitab Syarh Muslim. Jadi, kisah Nabi Idris dalam perjalanannya ke langit adalah salah satu contoh dari banyak kisah dalam sejarah kenabian yang menunjukkan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam memahami seluruh realitas. Namun Allah membuka sebagian dari rahasianya kepada nabi-nabi terpilih seperti Nabi Idris untuk menguatkan iman dan memberikan pelajaran bagi umat manusia. Dan perjalanan Nabi Idris menembus dimensi bumi ini bukan sekedar peristiwa historis, melainkan juga simbol dari perjalanan spiritual yang harus dilalui setiap individu dalam upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan menyadari bahwa ada dunia yang jauh lebih besar dari yang kita ketahui, dan kita diingatkan untuk selalu menjaga iman dan amal kita, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang lebih kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Dan demikian adalah pembahasan mengenai diangkatnya Nabi Idris ke langit oleh Allah Ta'ala. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.